hukum ya, apakah ada kaitannya dengan perzinahan atau tidak? Pertanyaan pertama itu yang saya akan jawab seperti ini ya. Kalau perzinahan itu sebenarnya tidak dikenal dalam hukum KUHP ya. Yang dikenal tuh istilahnya adalah overspell. Nah itu ada termaktub dalam pasal 284 KUHP, di mana kurang lebih bunyinya itu apabila seseorang ya atau berhubungan badan dengan orang lain, sedangkan diketahuinya salah satu atau kedua-duanya itu terikat dalam perkawinan, maka itu dianggap telah melakukan perbuatan overspell ya. Nah kalau perzinahan itu sebenarnya itu bahasa Arab dan itu ada dalam konsep hukum Islam. Nah maknanya lebih luas lagi dari itu. Kalau perzinahan itu memang konsep yang ada di overspell itu bisa dianggap zina juga sama. Jadi apabila salah satu atau kedua-dua orang tersebut melakukan hubungan badan padahal kedua orang tersebut terikat perkawinan, itu juga bisa dianggap perzinahan ya kan di dalam konsep hukum Islam. Tapi ada perluasan maknanya, jika bujang dan gadis pun melakukan hubungan badan di luar nikah itu perzinahan juga. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada perluasan makna, ada makna yang lebih luas, bukan perluasan makna ya. Ada makna yang lebih luas untuk memandang suatu perzinahan atau hubungan badan di luar nikah seperti itu ya. Oke, itu satu. Oke ya, lalu ada pertanyaan berikutnya, ya kan? Secara pengadilan agama itu pembuktian seperti apa, Bang? Nah, kalau secara pengadilan agama pembuktiannya sama seperti konsep yang ada di pembuktian perdata sebenarnya. Nah, apakah perselingkuhan itu bisa dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian? Bisa. Nah, tinggal masalah pembuktiannya. Nah, kalau konteksnya perselingkuhan, yaitu banyak cara pembuktiannya. Bisa dari saksi, ya kan? Kan ada beberapa alat bukti ya. Bisa juga dari contoh bukti surat, atau bukti surat itu bisa kita dapatkan dari print out percakapan ya. Percakapan itu bisa, kalau yang akhirnya sebuah percakapan itu merujuk terjadi adanya suatu perselingkuhan seperti itu bisa dijadikan landasan atau bukti untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Begitu juga apabila mempunyai bukti-bukti adanya overspell atau perzinahan itu tadi ya. Nah itu bisa juga diajukan. Nah, buktinya apa ya, macam-macam. Contohnya aja kan sering kita lihat ya kan, viral di media sosial atau di TV, adanya penggerbekan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya ya, yang telah lagi melakukan perzinahan seperti itu di suatu hotel. Nah itu bisa dijadikan satu bukti ya untuk melakukan itu. Oke lah. Ya, jadi ada pertanyaan berikutnya. Ini perselingkuhan yang menyebabkan perceraian itu kan merugikan salah satu pihak. Itu bisa dilaporkan kah? Ya, kalau di hukum pidana, ya kan, yang bisa dilaporkan tuh overspellnya. Ya, yang bisa dilaporkan tuh overspellnya atau perzinahannya. Nah, pembuktian perzinahan itu ya spesifik dia. Nggak hanya cuman diduga ada dua orang yang melakukan perselingkuhan aja, artinya ada hubungan asmara seperti itu, nggak bisa. Jadi dia harus yang kalau mau dibuktikan di pidananya harus perzinahan atau overspellnya itu tadi. Nah, pembuktiannya apa ya, ini spesifik nih. Penyidik biasanya ya tadi ada penggerbekan, habis itu ada alat bukti lain ya yang merujuk kepada telah terjadinya hubungan badan ya di antara. Jadi kalau cuman hubungan asmara dan tidak ada hubungan badan, ini nggak bisa dilaporkan ke pidana gitu loh. Itu perbedaannya ya. Kalau di perdata, kalau apabila itu ada kerugian ya sifatnya material ya dan ada imaterialnya juga, itu bisa dilakukan gugatan secara keperdataan sebenarnya ya, di luar itu. Nah itu tinggal gimana pintarnya atau bisanya penggugat untuk meramu hal tersebut, walaupun hal tersebut sebenarnya jarang
untuk dilakukan ya. Saya belum pernah dengar ada seseorang yang menggugat pasangannya atau orang lain secara keperdataan akibat adanya perselingkuhan ini. Ya, tapi kalau apabila secara hukum apakah itu memungkinkan untuk dilakukan? Ya, sangat memungkinkan dan bisa untuk seperti itu, yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengajukan gugatan perceraian. Yang kedua, melaporkan ini ke kepolisian. Harus ada dugaan overspell atau perzinahan, ya kan? Tapi bukan perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu nggak bisa dilaporkan, hubungan asmara itu nggak bisa dilaporkan. Yang ketiga adalah melakukan gugatan keperdataan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sekian dan terima kasih.